Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim yang dirahmati Allah, bayangkan seorang nabi yang lahir di padang pasir Arab jauh setelah Taurat dan Injil diturunkan. Tapi ternyata namanya telah disebut dalam kitab-kitab itu ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Begitu banyak petunjuk tentangnya tersebar dalam kitab-kitab suci agama Samawi. Hari ini kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang penyebutan Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena ini akan membuka mata kita tentang kebenaran Islam. Penegasan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman hidup umat Islam, tapi juga menegaskan bahwa ajaran Islam adalah kelanjutan dari risalah para nabi sebelumnya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas menyatakan bahwa nama Rasulullah SAW telah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Kata ummi dalam ayat ini bermakna tidak bisa baca tulis, atau juga bisa bermakna dari bangsa Arab atau ummiyin. Frase mereka dapati tertulis menunjukkan bentuk nyata dalam teks terdahulu, bukan hanya nubuat yang samar. Seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Quran Surah Asy-Syaf ayat 6. Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Injil, ini dikaitkan dengan istilah Yunani, periklutos. Ayat-ayat ini bukan hanya klaim, tapi undangan bagi ahlul kitab untuk merenungkan ulang isi kitab mereka. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, ayat ini adalah tantangan terbuka. Beliau berkata, jika kalian mengingkari, buktikan bahwa nama itu tidak ada. Taurat dan Nubuat Yesaya. Salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 42, memuat nubuat tentang kedatangan seorang hamba Allah yang akan membawa hukum bagi bangsa-bangsa, yang mana sosok hamba Tuhan yang cocok dengan deskripsi Nabi Muhammad SAW. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara di jalan. Ia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya pasal 42 ayat 1-3. Poin penting dari Yesaya pasal 42 ini, bahwa orang pilihan Tuhan disebut sebagai hamba, bukan anak Tuhan. Dia membawa hukum baru atau syariat baru, serta akan menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Universal berarti bukan hanya Bani Israel. Lebih menarik lagi, dalam ayat 11 disebutkan bahwa tempat asalnya berkaitan dengan Kedar, yang secara historis adalah keturunan Ismail, nenek moyang bangsa Arab. Siapa lagi yang datang dari keturunan Ismail dan membawa syariat kepada umat manusia jika bukan Nabi Muhammad SAW? Biarlah padang gurun dan kota-kotanya bersorak-sorai, desa tempat kediaman Kedar bersukacita. Kedar berarti anak Ismail, yaitu leluhur bangsa Arab. Ini adalah penguatan geografis dan genealogi ke arah Makkah. Menurut Profesor Abdul Ahad Daud, mantan uskup Katolik, penulis Muhammad in the Bible, nubuat ini hanya cocok untuk Muhammad SAW, bukan Yesus, karena Yesus tidak berasal dari keturunan Kedar dan tidak membawa hukum baru. Injil dan Parakletos. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam Injil Yohanes menyebut akan datangnya penolong setelah kepergiannya. Kata aslinya dalam bahasa Yunani memberi petunjuk kuat ke Nabi Muhammad SAW. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Yohanes pasal 16 ayat 7. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yohanes pasal 14 ayat 16. Penolong dalam bahasa Yunani disebut Parakletos. Beberapa ahli menyebut bahwa kata ini awalnya berbunyi periklutos, yang berarti yang sangat terpuji, yang merupakan padanan dari Ahmad atau nama lain Nabi Muhammad SAW.
Nabi Isa alaihi salam berkata, seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. Roh Kudus telah hadir sejak zaman sebelumnya. Tapi figur ini datang setelah kepergian Isa, cocok dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil Barnabas, penyebutan nama Muhammad secara langsung. Injil Barnabas secara eksplisit menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang akan datang setelah Isa atau Yesus. Ini menjadi salah satu referensi paling gamblang dalam literatur Kristen non-kanonik. Dalam Injil ini diceritakan bahwa Nabi Isa berkata, dan ketika Adam membuka matanya, dia melihat di udara ada tulisan, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Meskipun Injil ini dianggap apokrif oleh kalangan gereja, kehadirannya menunjukkan betapa kuatnya penyebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tradisi dan manuskrip awal kekristenan. Dan ketika Adam telah diangkat, mengangkat matanya dan melihat tulisan dalam udara, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ia membuka mulut dan berkata, Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan aku. Tapi siapakah Muhammad ini? Injil Barnabas pasal 112. Yesus berkata, dan nama Nabi itu adalah Muhammad. Ketika dia datang, akan membawa rahmat Allah seperti hujan yang menyirami tanah yang tandus. Injil Barnabas pasal 97. Injil Barnabas bukan bagian dari kanon Kristen saat ini dan dianggap apokrif atau tidak sahih oleh gereja. Namun, naskah ini pernah beredar luas di Eropa dan Timur Tengah sebelum abad ke-16. Banyak ahli Kristen menolak keasliannya. Namun dari sudut pandang Muslim, keberadaan nama Muhammad dan nubuatnya dalam kitab ini adalah penguat yang sangat signifikan. Isi kitab ini lebih sejalan dengan teologi Islam. Misalnya, penolakan terhadap konsep Trinitas, penegasan bahwa Yesus bukan anak Tuhan, dan pengakuan Muhammad sebagai nabi terakhir. Testimoni para mualaf dan cendekiawan. Banyak tokoh non-Muslim yang akhirnya masuk Islam setelah mengkaji penyebutan Nabi Muhammad dalam kitab mereka sendiri. David Benjamin Kaldani, seorang mantan pastor Katolik, yang mengganti nama menjadi Abdul Ahad Daud, menulis buku Muhammad in the Bible setelah masuk Islam. Ia menyimpulkan bahwa Parakletos yang disebut dalam Injil bukanlah Roh Kudus, melainkan seorang nabi yang datang membawa hukum, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Injil menyebut akan datangnya yang terpuji setelah Yesus pergi, maka hanya Muhammad yang cocok karena Ahmad dan Muhammad bermakna yang terpuji. David Benjamin Kaldani tidak sendirian. Ribuan orang lainnya mengikuti jejak yang sama setelah menyadari bahwa kebenaran Islam telah disimpan dalam kitab suci mereka selama berabad-abad. Maurice Bucaille, seorang dokter bedah asal Prancis, penulis The Bible, The Quran, and Science. Setelah mengkaji Injil dan sains, ia masuk Islam. Ia menyatakan bahwa Injil saat ini telah melalui banyak revisi, dan yang paling dekat dengan kebenaran adalah nubuat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kaum cendekiawan, mereka justru tertarik pada Islam karena kitab suci mereka sendiri menyimpan isyarat kuat akan datangnya nabi terakhir. Mereka menemukan konsistensi antara nalar, wahyu, dan nubuat. Jika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya, mengapa masih banyak yang meragukan? Para nabi terdahulu telah memberi isyarat, kitab-kitab lama telah mencatat, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dan misinya dinubuatkan. Buka hati, telusuri kebenaran, dan temukan bahwa Islam bukan agama baru setelah Isa alaihi salam, tapi penyempurna wahyu sejak Adam alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Subscribe, insya Allah semoga berkah menyertai Anda.